Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penyakit pada tanaman kedelai. Penyakit pertama adalah penyakit karat daun pada kedelai yang disebabkan oleh Pacospora passerizi dengan sinonim P. sojae, P. vigne, Uredosojae, dan Uromyces sojae. Gejala awal penyakit ini berupa bercak pada daun yang mana seperti pada umumnya karat daun, bercak-bercak tersebut berisi uredia, yaitu badan buah yang di dalamnya akan diproduksi spora patogen karat daun. Nah, bercak ini akan lebih mudah untuk diamati dari bagian bawah daun. Warna bercak mula-mula klorotik ya, sampai kemudian coklat kemerahan seperti warna karat. Terlihat pada gambar juga pada keliling bercak tersebut terdapat halo atau bagian yang berwarna kuning melingkari bercak. Ukuran bercak sangat kecil, ya ini kurang lebih 1 mm, dan umumnya bercak ini bersudut, jadi tidak melingkar, ya, tidak seperti lingkaran. Mirip dengan karat, yang kali ini penyakit ini juga bercak, tapi penyakit ini adalah penyakit pustul bakteri. Dari kenampakannya, pembedanya dengan bercak adalah bercak pada penyakit pustul bakteri ini punya ukuran yang kecil dan lama-kelamaan menjadi besar, ya. Jadi lebih besar ketimbang pada bercak. Kalau pada bercak ukurannya kecil-kecil ya, tunggal begitu. Kalau pada penyakit pustul bakteri beberapa bercaknya cukup besar. Disebabkan oleh Xanthomonas campestris pathovar glycine. Atau menurut nomenklatur yang baru, patogen ini disebut sebagai Xanthomonas axonopodis pathovar glycine. Gejala awalnya berupa bercak kecil, tampak pada kedua permukaan daun, jadi baik pada sisi atas maupun sisi bawah, berwarna hijau pucat, menonjol pada bagian tengah lalu menjadi bisul, berwarna coklat muda atau putih di bagian bawah daun. Bentuk bercak pustul bakteri beragam, mulai dari bintik kecil sampai besar. Itu tadi yang kemudian membedakan dengan karat daun ya. Kalau di pustul ini bercaknya bisa membesar dengan bentuk yang tak beraturan dan berwarna kecoklatan. Seringkali bercak berukuran kecil, ya, bercak-bercak yang kecil itu bersatu, akibatnya membentuk seolah bercak yang besar atau daerah nekrotik yang besar. Nah, bercak yang besar itu kemudian akan mudah robek apabila ada hembusan angin yang kencang atau serangga yang hinggap di permukaan daun. Sehingga kemudian daun akan terlihat berlubang-lubang. Nah, pada infeksi yang berat, itu kemudian juga daun akan gugur atau runtuh. Penyakit berikutnya adalah antraknos, ya, yang kita kenal disebabkan oleh Coledotrichum, yang juga menyerang beberapa tanaman lain seperti cabai, tomat, dan sebagainya. Pada kedelai, antraknos disebabkan oleh Coledotrichum dematium. Pada tanaman yang terserang, biasanya daun akan melengkung ke bawah, tulang daun pada permukaan bawah menjadi tebal dengan warna kecoklatan. Pada batang akan timbul bintik-bintik hitam berupa duri-duri jamur. Itu yang menandakan bahwa infeksi ini disebabkan oleh Coledotrichum. Gejala ini spesifik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi jamur antraknos. Jadi terdapatnya bintik-bintik hitam seperti bola begitu, setengah lingkaran, setengah bola, tapi berduri-duri, ya.
itu adalah Cholecdotrichum. Penyakit berikutnya adalah penyakit rebah semai atau beberapa menulisnya sudden death karena tiba-tiba kedelainya tiba-tiba akan layu dan mati ya secara tiba-tiba. Meskipun sebetulnya ini tidak terjadi secara tiba-tiba, ada proses ya, penyakit ini sebenarnya berproses. Tidak tiba-tiba tiba-tiba kemudian tanamannya layu dan mati. Nah, penyebabnya adalah Sclerotium rolfsii ya. Sclerotium rolfsii. Teman-teman bisa lihat gambarnya di samping ya. Gejalanya itu terdapat pada pangkal batang. Jadi jika ada kedelai yang tiba-tiba mati atau tiba-tiba layu, kita bisa curigai pangkal batangnya terinfeksi Sclerotium rolfsii. Jadi lihat langsung ke pangkal batang apakah terjadi pembusukan di pangkal batang. Ya, gejala awal serangan terjadi pada pangkal batang atau sedikit di bawah permukaan tanah. Berarti harus sedikit digali tanahnya berupa bercak coklat muda ya. Jadi batangnya itu berwarna terdapat bercak coklat muda dan berubah cepat menjadi gelap. Jadi batang itu meluas sampai ke hipokotil, gejala layunya kemudian akan mendadak. Nah, ada juga tanda yang bisa kita temui berupa adanya hifa pada permukaan tanah atau pada pangkal batang dan terdapatnya sklerotium berbentuk bulat-bulat ya kecil yang ada di sekitar hifa dari Sclerotium rolfsii. Ya. Jadi artinya kalau kita menemukan kedelai yang tiba-tiba layu atau tiba-tiba mati gitu ya, kita cek ke pangkal batangnya apakah busuk. Jika busuk apakah terdapat hifa atau Sclerotium. Jika ada berarti ini disebabkan oleh Sclerotium rolfsii atau kita sebut sebagai penyakit rebah semai. Berikutnya adalah soybean mosaic virus ya, disebabkan oleh soybean mosaic virus. Nama penyakitnya juga soybean mosaic virus. Gejalanya tulang anak daun yang masih muda menjadi kurang jernih ya. Jadi lebih gelap warnanya. Selanjutnya daun berkerut dan mempunyai gambaran mozaik seperti pada gambar yang lingkaran itu terbentuk mozaik ya, kombinasi warna hijau dan hijau muda gitu ya. Dan juga berkerut ya. Kedua gambarnya menunjukkan bahwa daunnya berkerut ya. Normalnya daun kedelai itu tidak mengkerut seperti itu melainkan halus. Nah, ini adalah penyakit soybean mosaic virus. Sebetulnya ada cukup banyak penyakit pada kedelai ya di Indonesia dengan beberapa patogennya. Beberapa yang tadi kita bahas, yang tidak kita bahas ada bercak mata katak, Cercospora, kikuchi, kemudian hawar batang, Rhizoctonia solani, rebah semai tadi kita bahas ya, Sclerotium rolfsii tadi kita bahas, ada downy mildew disebabkan oleh Peronospora, ada hawar bakteri Pseudomonas syringae, Pathophyra glycine, sapu setan Mycoplasma, ini juga menginfeksi kacang tanah dan juga kedelai. Kemudian beberapa penyakit virus menyebabkan penyakit mozaik. Yang tadi kita bahas adalah soybean mosaic virus. Selain itu juga ada soybean yellow mosaic virus, bean yellow mosaic virus, bean common mosaic virus, peanut mottle, ya PMOV, peanut mottle virus, peanut strip virus, dan sebagainya. Juga ada penyakit yang disebabkan oleh virus berupa kerdil, katai kedelai, dan belang samar. Lebih lengkap teman-teman bisa cek di literatur yang ada di bawah. Yang kemudian kita bahas tadi adalah yang secara umum banyak dibahas dalam beberapa penelitian belakangan ya. Jadi teman-teman coba searching pengendalian penyakit pada kedelai, penelitian belakangan membahas beberapa penyakit yang tadi kita sebut di depan. Beberapa metode pengendalian yang tidak bisa ditinggalkan, salah satunya adalah menanam benih sehat. Ya. Beberapa patogen yang menginfeksi kedelai itu terbawa dan ditularkan melalui benih.
Ya, contohnya Clostridium, Dematium, Cercospora, dan beberapa virus seperti soybean mosaic virus, soybean stand virus itu disebarkan, terbawa, dan ditularkan melalui benih. Oleh karena itu penting untuk kita menanam benih kedelai yang sehat. Berikutnya pemupukan, seperti tadi juga ada pada pengendalian penyakit pada padi dan pada jagung di video-video sebelumnya. Pemupukan ini punya pengaruh dalam infeksi penyakit-penyakit pada kedelai ya. Seperti pemberian pupuk nitrogen ya, secara berlebihan memang membuat tanaman tumbuh subur atau terlalu subur. Ini menyebabkan tanaman menjadi lebih sukulen dan menjadi lebih rentan terhadap infeksi jamur dan juga bakteri. Di sebuah penelitian menunjukkan bahwa pemakaian pupuk daun ya, yang mengandung hara mikro Ca, Mg, Fe, Mo, dan Si sebanyak 5 kali penyemprotan dengan selang waktu semprot 10 hari ternyata dapat menekan laju infeksi dan menekan jumlah daun yang gugur disebabkan oleh jamur karat. Ya. Larutan 10 hingga 40 milimolar K2PO4, K2HPO4, dan K3PO4 mampu mendorong ketahanan sistemik ya atau endosistemik resisten pada tanaman kedelai terhadap penyakit antraknose disebabkan oleh Clostridium. Pengendalian yang jarang sekali jadi perhatian, padahal ini sangat amat menentukan, ya, adalah pengendalian fisik dan mekanis, ya, termasuk juga pengendalian budidaya, sebetulnya, ya. Ini menjadi pengendalian yang jarang menjadi perhatian, padahal ini adalah kegiatan pengendalian sangat-sangat menentukan. Lebih murah, ya, dan ini sangat menentukan. Contoh, membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sakit. Kemudian memberikan jarak tanam yang lebih lebar sehingga mencegah kelembaban, terutama menurunkan kelembaban, ya, terutama pada musim hujan, itu sudah mampu mengurangi perkembangan penyakit antraknosa. Artinya sebaliknya ya, tidak melakukan pembersihan, sanitasi dengan baik, tidak membuang tanaman sakit, dan menggunakan jarak tanam yang terlalu dekat pada musim hujan, itu dapat meningkatkan perkembangan penyakit antraknose. Jadi, apalah arti kemudian kita melakukan pengendalian dengan tanaman tahan atau dengan bibit yang bebas penyakit atau dengan fungisida untuk mengendalikan Clostridium kalau kemudian kita secara fisik dan mekanis tidak melakukan sanitasi lahan dan mengatur jarak tanam. Ya, percuma kita semprot begitu hebat ya. Percuma kita menggunakan tanaman yang bebas patogen kalau kemudian kita tidak ikuti dengan pengendalian fisik dan mekanik yang benar ya. Berikutnya, pengelolaan tanah yang baik, perbaikan saluran drainasi dan penanaman sesuai dengan jarak tanam ya. Jarak tanam yang lebih lebar ternyata juga bisa menekan layu Sclerotium. Penyakit kara dapat dikurangi dengan pergiliran tanam, menjauhkan pertanaman kedelai dari inang-inang alternatif patogen penyebab penyakit kara. Selain itu, pemangkasan pucuk tanaman kedelai umur 17 hari setelah tanam ternyata dapat meningkatkan ketahanan tanaman kedelai terhadap jamur karat. Tidak hanya itu, ini termasuk dalam unsur budidaya, melakukan tumpang sari kedelai dengan sorghum ternyata bisa mengurangi persentase penyakit soybean mosaic virus. Ya. Jadi hal-hal seperti itu sering kita lewatkan ya. Pemangkasan pucuk, mengatur jarak tanam, tumpang sari, sanitasi lahan, ya. Terakhir mencabut tanaman yang sakit di lapangan, mengumpulkan lalu membakarnya itu bisa mengurangi infeksi Sclerotium dan Rhizoctonia dan juga penyakit-penyakit disebabkan oleh virus. Jadi tindakan fisik mekanis ini tadi bukan lagi pilihan ya, sebaiknya ini tetap dilakukan. Karena apalah arti kita melakukan pengendalian lain jika kemudian secara fisik mekanis ini tidak kita lakukan. Sebab ini mempengaruhi iklim mikro yang ada di sekitar tanaman, yang ada di sekitar patogen. Ya, jika iklim mikronya tetap mendukung perkembangan patogen dan penyakit, ya apalah arti kita kemudian
melakukan pengendalian lain, gitu ya. Jadi pengendalian fisik dan mekanis ini tidak boleh dilupakan. Berikut adalah pengendalian kimiawi yang mungkin bisa jadi pilihan ya untuk penyakit karat daun, bisa pakai mancozeb, chlorothalonil, thiophanate metil, triadimefon dan sebagainya, benomil. Itu bisa untuk mengendalikan penyakit karat pada tanaman kedelai. Untuk infeksi antraknos bisa menggunakan benomil, fetin hidroksida pada saat mulai berbunga hingga pengisian bolong. Untuk layu sclerotium, ya, mengendalikan Sclerotium rofsii bisa menggunakan diten, delsen, manzet, dan banlet. Ya. Untuk penyakit yang ditularkan oleh apit sebagai vektor, kita bisa kendalikan apitnya dengan menggunakan insektisida sipermetrin, deltametrin, permetrin, dan sebagainya. Ini adalah beberapa literatur yang bisa teman-teman baca untuk menambah pengetahuan mengenai pengendalian penyakit pada tanaman kedelai. Sekian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.